Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya mas. Eh, ya, Mas Eri, bagaimana kabarnya? Tidur di, tolong di, tidur. Alhamdulillah mas. Aduh, Alhamdulillah bentar, kabar bentar. baik. Oke, tunggu mana nih? Tak pakai apa? Dengar dengar nggak pakai mic? Dengar mas, dengar. Dengar. Banter nggak? Lumayan. Iya. Lumayan sih tapi kurang banter sih kayaknya. Kalau apa HP saya yang kurang bagus ya. Tunggu dulu, tunggu dulu, tunggu dulu, tunggu dulu. Woi, Alto. Tes, banter. Bentar, bentar, bentar. Ya, alhamdulillah. Gimana Ferry? Kabarnya Ferry? Sehat? Alhamdulillah sehat mas Adi. Untuk mas Eh, Adi sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, walaupun songkok kebesaran, yang penting celana tetap tidak kekendoran. Alhamdulillah, sehat. Gimana Oke gimana? mas. Eh, eh, Mungkin biasanya kalau sampean yang ngebel itu ada pertanyaan-pertanyaan atau kabar-kabar, gimana gimana? Betul, betul Mas. Ini saya sedang dilema ini sebenarnya ini. Wow, Dilema atau bertanya-tanya ya. Ini banyak teman-teman yang bertanya masalah uh, Al-Zaitun ini Mas. kenapa kenapa? Yang viral itu ya? Untuk pertanyaannya meliputi gini Mas. Di situ kan di Al-Zaitun itu kan ada gelar syekh itu Mas ya. Hmm. Apakah gelar syekh itu boleh disematkan pada seseorang yang mengaku-ngaku tapi melenceng, bagaimana itu mas? Gelar Syekh, gelar Syekh itu tentunya sudah mendapat pendidikan yang apa namanya yang betul-betul untuk gelar tersebut tentu boleh walaupun melenceng. Akan tetapi melencengnya itu maka gelar dari syekhnya itu ya syekh melenceng atau profesor umpamanya profesornya tidak disiplin ilmu maka disiplin ilmunya kurang maka profesor melenceng gitu, insya Allah begitu Mas Heri. Terus Kalau untuk Syekh Panji Gumilang ini apakah anu mas tergolong kategori melenceng atau gimana mas? Kalau Panji Panji Gumilang ini mas? Panji Gumilang itu tidak melenceng, itu kata beliau sendiri. Artinya kalau beliau bilang saya tidak melenceng berarti sah. Apa namanya, sudah sah berarti beliau tidak melenceng selama ya Om Meri ya, Siapa? Siap. HP-nya masih mendalami proses kebersihan, rusak ini. Jadi tidaklah melenceng pengakuan itu sendiri untuk dirinya sendiri. Jadi begitu. Oh, berarti kalau untuk Syekh untuk disematkan untuk dirinya sendiri nggak melenceng mas ya? Ya enggak. Jadi umpamanya Tapi umpamanya itu untuk pengajaran untuk diajarkan ke orang lain, wah ini namanya sudah tidak dibolehkan, namanya mengajarkan kesesatan yang apa namanya yang tidak diakui secara ilmiah, secara ilmu begitu. sekarang kan yang terjadi ini kan terjadi di pondok pesantren ini mas. Hmm. Bagaimana itu mas?
Masalahnya kan Ini berarti begitu. kan melenceng ini mas. Iya, iya, masalahnya kan begitu. Masalahnya kan memang Panji Gumilang itu seorang syekh di pondok pesantren. Jadi melencengnya dia tentunya merusak akidah atau akhlak dari apa namanya, kepada murid-muridnya, kepada santrinya, kepada lingkungannya. Maka di sini tidak dibolehkan dan tidak dibenarkan baik secara hukum maupun secara agama. Begitu insya Allah. Terus gimana ya mas dengan sikap yang seperti ini, dengan sikap dia yang seperti itu, kok kita kok nggak nyampe ya, nggak habis pikir lah istilahnya ya, kita. Oh ya ya. Jadi untuk kita sendiri ini kita masih alhamdulillah punya haya, punya malu. Jadi manusia itu harus punya rasa malu. Jadi rasa malu ini kalau tidak ada maka seperti itu Syekh Panji Gumilang. Biasanya kalau tidak punya rasa malu, seseorang yang tidak punya rasa malu itu mempunyai kepentingan atau siasah atau politik, sehingga mereka berani demi kejayaan dunia, dan dia juga tidak punya iman, karena rasa malu itu sebagian daripada iman. Al haya'u minal iman. Jadi insya Allah begitu ya Pak. Malu itu sebagian daripada iman. Berarti Syekh Panji Gumilang itu tidak punya rasa malu dan tentunya tidak punya iman kepada Rasulullah SAW, sehingga berani bertingkah tidak ada adab kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Begitu Mas Eri, insya Allah begitu. Jadi kesimpulannya Panji Gumilang ini apa tujuannya sebenarnya mas? Tujuan sebenarnya Panji Gumilang ini menurut Kalau sampean ini? dilihat dari tidak punyanya rasa malu, dari dilihat tidak punyanya rasa malu itu, maka tujuan sebenarnya ini tidak lain adalah untuk politik, yaitu kekayaan atau kejayaan duniawi dirinya sendiri. Tentunya mereka berkelompok untuk menghancurkan agama yang kita anut ini, Islam di Indonesia ini. Kenapa kok Islam? Karena Islam ini agama yang terbesar, agama yang sangat terus bergelora jiwa kita ini, apalagi ditambahi sekarang ini oleh para habaib kita, ulama-ulama kita, tentang ilmu-ilmu sudah terbuka, pengajian-pengajian. Maka dari itu ini siasah bagi orang-orang yang tidak punya iman. Yang saya khawatirkan ajaran komunisme. Komunisme ini akan disemayatkan untuk negara Indonesia, tentunya yaitu tadi itu, untuk membuat kerajaan yang besar di negara Indonesia ini dan diakui dan dikuasai oleh sebagian mereka. Ya insya Allah begitu. Kalau tidak punya rasa malu. Nauzubillah min dzalik. Nggih mas, nggih, jelas mas. Terus ada undang-undang lain? Untuk sementara yang saya tampung dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman ini masih sebatas itu saja mas. Nggih Mas Heri, insya Allah saya juga masih terus mengikuti perkembangan. Alhamdulillah para habaib kita kemarin, Habib Bahar dan semuanya mujahid-mujahid, para cendekiawan, pemerintah juga ikut andil untuk kasus Syekh Panji Gumilang atau Syekh melenceng ini. Ya insya Allah semoga kita ini oleh Allah dijauhkan. Sesungguhnya iblis itu tidak akan nampak pada mata dohir kita ini, melainkan iblis itu adalah ajaran yang ingin menyesatkan, menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Insya Allah begitu Mas Heri ya. Ya. Kita ketemu nanti ya, insya Allah ya.
Iya Mas. Sukses selalu. Sanberir. Amin, 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 amin. Amin ya rabbal Siap, Mas. alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.